Pemirsa, jumlah korban tewas akibat kecelakaan bus ALS atau Antar Lintas Sumatera di Padang Panjang menjadi 12 orang. Total korban terdata dievakuasi ke rumah sakit sejumlah 35 orang. Bus ALS rute Medan menuju Pul Bekasi dengan nomor polisi B7512 FGA mengalami kecelakaan. Diduga akibat hilangnya fungsi pengereman pada bus yang melaju dari arah Bukit Tinggi menuju Kota Padang. Untuk investigasi tersebut, bus maut Medan Jakarta ini kami hadirkan narasumber di studio, yaitu Ketua Umum Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia atau IPOMI, Kurnia Lesani Adnan, dan juga Direktur Pelatihan Safety Defensive Consultant Indonesia SDCI, Sony Susmana. Nanti akan kita hubungi Dirlantas Polda Sumatera Barat AKBP HM Reza Hairul Akbar Sidik. Selamat bergabung Mas Sani, Pak Sani, dan Pak Sony. Siap. Doni, Sani, Sony. Mirip ya. Sebelum kita mulai diskusi, saya ajak Anda berdua untuk mari sama-sama kita simak dulu tayangan grafis berikut ini. Ya, ini grafis terkait dengan kecelakaan bus ALS di Padang Panjang terjadi pada 6 Mei 2025. Tadi pagi pukul 8:15 waktu Indonesia Barat di Jalan Dr. Hamka Bukit Surungan, Padang Panjang, Sumatera Barat. Kendaraan bus ALS dengan plat nomor polisi B7512 FGA, masa laku IW 8 November 2025, masa laku SW 8 November 2025 dengan pengemudi M. Shehu Hasibuan. Kronologi peristiwa kecelakaan terjadi, ini adalah kecelakaan tunggal bus dari Bukit Tinggi menuju Padang. Di TKP diduga rem blong sehingga lepas kendali, terguling keluar jalur menabrak tembok pagar rumah warga. Sedianya bus harus masuk ke terminal ya, dan di sebelah kanan jalan itu adalah terminal. Sampai berita ini kami tayangkan, total jumlah korban meninggal adalah 12 orang dan korban luka-luka 23 orang. 17 korban dirawat di RSUD Padang Panjang, 5 korban dirawat di RSI Ibnu Sina, sementara 1 korban lain dirawat di Puskesmas. Baik, Pak Sani, apa yang bisa Anda sampaikan terkait dengan kecelakaan ALS ini? Ya, yang pertama kami turut berduka cita ya atas kecelakaan yang seharusnya tidak terjadi dan pasti tidak kita harapkan. Saya berani pastikan baik pengemudi maupun pengelola manajemennya atau perusahaannya pasti tidak mengharapkan dan menginginkan terjadi kecelakaan ini. Ya. Ini musibah ya? Betul. Namun kalau melihat dari yang data grafis yang disampaikan tadi dan informasi yang saya himpun dari ya menjelang siang sampai ke sore tadi, memang ada beberapa yang sepertinya lebih ke kelalaian. Human error? Saya tidak bisa bilang itu human error si pengemudi atau siapapun, tapi kelalaiannya dalam arti kendaraan ini mungkin bisa diluruskan Pak Sony. Kendaraan ini kan Mercedes-Benz OH 1526 kalau tidak salah, menggunakan sistem full air brake. Oke. Full air brake itu dia pengeremannya full air, Mas. Pakai kompresor itu ya? Ya, dengan angin. Angin Jadi ya, kalau anginnya habis malah ngunci. Oh. Kalau pakai minyak, dia minyaknya bisa panas, bubbling, sehingga terjadi hampa, itu yang menjadi rem itu blong. Nah, kasus ini kalau menurut saya cermati, jadi kalau melihat topografi wilayah, mulai keluar Bukit Tinggi, Padang Luar, sampai ke Padang Panjang itu kan jalannya menurun panjang. Pakai rem terus? Nah, ini yang kita tidak tahu. Jadi kemungkinan si pengemudi apakah speednya ketinggian, dia mungkin bantu rem, remnya panas. Karena ada beberapa informasi di lapangan, kendaraan ini sudah berhenti dulu di daerah sebelum Kota Padang Panjang. Berhenti, tidak tahu dengan alasan apa. Ya karena ya biasa kan bus mungkin berhenti, kan banyak tukang jualan bika bakar itu. Nah udah berhenti terus jalan lagi. Nah, mungkin kalau analisa saya pribadi, ini asumsi saya pribadi, mungkin di situ sudah mulai merasakan sesuatu. Pertimbangan terminal Padang Panjang sudah dekat, mungkin dengan maksud biar masuk terminal, mungkin di terminal baru memastikan. Kalau terminal sudah dekat, kenapa berhenti?
Yes. Biasanya ya logika sederhana kan pengemudi itu pengen selalu cepat sampai. Betul. Paling tidak ke terminal terdekat begitu kan. Kenapa dia berhenti di situ? Apakah ada gejala Itu yang saya masalah bilang. pada Mungkin bus? dia sudah merasakan sesuatu, mungkin. Oke. Nah, mungkin karena itu di pinggir jalan, jauh dari minta bantu secara teknis atau apa, mungkin dia mau sampaikan ke terminal, nanti di terminal barulah macam karena penumpang juga ada fasumnya kan cukup. Betul, dan sayangnya tidak sampai di terminal. Dan kalau dari video yang tadi Anda saksikan pemirsa itu kencang sekali ya jalannya ya. Pak Sony, analisa Anda soal ini bagaimana? Ini soal keselamatan. Iya. Jadi kalau kita mengacu kepada karakter kecelakaan, ini berulang-ulang. Jadi ini salah satu kecelakaan yang sebenarnya bisa dikontrol. Yang bisa Yang seharusnya bisa dikontrol, dicegah ya oleh... Karena klise kan. Oke. Nah, kita pasti menunjuk kambing hitam terhadap Pengemudi pengemudi lagi kan. Kenapa Yang Anda tadi menggunakan istilah kambing hitam? Memang selalu yang harus disalahkan itu pengemudi. Jujur aja sebetulnya yang paling bertanggung jawab adalah pengemudi. Tetapi balik lagi bahwa ada kendaraan yang berbeda merek, ya kemudian kita nggak tahu kondisi apa, technical error bisa sudah terjadi, dikalibrasi atau belum, kita nggak tahu. Kemudian tadi ya ada beberapa merek yang mungkin tidak cocok dengan kondisi di Indonesia, di Sumatera, Jawa, Kalimantan dan sebagainya. Kalau bus ini menurut Anda cocok nggak dengan suasana atau kondisi jalan yang naik turun seperti itu? Yang paling bisa ngomong adalah pengemudinya. Itu artinya bahwa si pengemudi harus melakukan orientasi sebelum dia berkendara. Iya. Tapi ini kan kalau mobil Jakarta. Ini bus masalah. Jakarta, ini platnya B loh. Nggak ada Tapi masalah, dipakai dia mau di Sumatera. dimanapun, dia paling tahu bahwa kondisi kendaraannya ini ada kelebihan dan kekurangannya, dia yang menutupin. Si pengemudi? Si pengemudinya. Pengemudi atau PO-nya? Si pengemudinya. Perusahaan otobusnya? Si pengemudinya. Pengemudi yang Kalau paling ternyata utama. memang tidak laik jalan, harusnya dia sampaikan kepada PO-nya. Apa pengemudi punya kekuatan untuk menyampaikan kepada perusahaan otobus, sementara dia mungkin dalam tanda petik ditarget untuk mengejar setoran dan sebagainya? Itulah kondisi di sini. Oke, sebentar, saya balik ke Pak Sani dulu. Ini kondisi satu, busnya plat B Jakarta, ya. Yang kedua untuk model Mercy ya, Mercedes ya, itu dengan kontur atau suasana di Indonesia, apakah memang cocok? Sumatera itu paling cocok Mercedes-Benz. Paling cocok Mercedes-Benz Karena kontur jalan yang menanjak, menurun dengan torsi yang cukup, kemampuan engine yang pas, dan sistem braking yang ideal. Lebih cocok Saya susah Mercedes. ngomong tepat ya Pak ya, Iya. ideal. Mobil Eropa lebih cocok. Lebih cocok. Sorry Pak, bus sama non bus beda ya kalau Beda. Eropa ya. Beda. Oke, kita bicara bus. Kalau non bus kendaraan kecil itu umumnya air hidrolik ya. Dengan minyak, dia menggunakan minyak, air servo. Nah, jadi kalau kita melihat, Mas, Sumatera itu majority itu bus Eropa. Kenapa? Satu, kontur jalan yang menanjak, climbing. Torsinya cukup, kemampuan engine-nya pas, dan sistem pengeremannya juga yang paling ideal. Yang saya sampaikan tadi, dengan sistem full air brake, ya, yang namanya rem blong, kalau tidak tidak ada kesalahan operasi itu akan kecil dan mungkin bahkan tidak ada. Berarti ada something dong ini, ada Saya sesuatu. Mungkin menambahkan apa yang beliau sampaikan tadi. Saya bilang sepakat adalah. Ya, Anda sepakat atau berbeda pendapat tidak apa-apa. Ini kan kita mengedukasi masyarakat. Betul. Dari perspektif Anda sendiri. Seharusnya sama halnya seperti kita naik mobil pada saat kita mau berkendara. Kita ngeras ini, kok setirnya narik kiri? Kok angin ban kah? Alignment kah? Kan begitu. Nah, jadi seharus dan selayaknya seorang pengemudi dia sadar akan tugas dan tanggung jawab. Pada saat dia merasakan satu dan lain hal, dia stop, dia lakukan pemeriksaan. Kalau dia nggak sanggup, dia bilang sama perusahaan. Itu sebabnya dia berhenti sebelum terminal. Mungkin. Itu kan asumsi saya tadi. Betul. Karena saya menghimpun informasi kendaraan ini sempat berhenti. Di sebelum kota Padang Panjang. Ya, artinya dari kemampuan pengemudi, skill, kemudian instingnya merasa ada sesuatu dong ya? Kalau melihat si pengemudi yang bersangkutan ini, umurnya sudah cukup matang, 50 tahun. Dan saya cek ke manajemen PT ALS, bekerja sudah 20-an tahun. Senior ya? Ya, artinya dia bukan baru lewat jalan itu. Iya. Nah, seharusnya kan dia sudah paham. Dia paham sudah hafal medan ya. Yang Pak Sony bilang tadi, di mana dia harus berbelok, di mana dia harus mengerem dengan engine brake, di mana dia harus dengan foot brake, dengan exhaust brake. Karena
kendaraan ini pun sebenarnya cukup mumpuni dengan fiturnya. Ya. Ya sistem foot brake, dia juga ada exhaust brake. Dan nggak tua-tua amat ya? Mobilnya nggak tua. Dibilang tua apa enggak itu batasannya apa? Kalau saya secara teknikal nggak setuju kalau bilang mobil ini tua. Saya lebih sependapat dengan bagaimana maintenance kendaraan ini. Ya. Oke, kan ada kelaikan kan? Laik atau tidaknya itu dipengaruhi oleh umur kendaraan nggak? Oh, Kir. betul. Oke, umur tetap. Secara regulasi di Kementerian Perhubungan di PM 15 itu bus antar kota antar provinsi maksimal 25 tahun. Maksimal 25 tahun. Ya, Ini belum 25. Bus tidak dalam trayek atau pariwisata itu 15 tahun. Cuma di rentang waktu itu kita kan harus kir. Secara berkala. Tadi kalau kita lihat kirnya hidup. Ya kan? STNK-nya hidup. Ya. Berarti mobil ini kan secara keabsahan administrasi Secara regulasi, dia cukup. Berarti yang harus dipertanyakan yang melakukan kir tadi. Saya tidak setuju juga itu, Pak. Kenapa? Karena kalau kita kir itu sama juga analoginya seperti kita pada saat sekolah. Anak-anak besok kita ujian, malam ini belajar. Pada saat ujian siap. Jadi bisa ada permainan antara si PO kemudian si yang melakukan kir. Oke, sebelum lebih jauh saya balik ke Pak Sony dulu. Faktor pengemudi, ya, keamanan, kesehatan, keselamatan itu kan juga dipengaruhi oleh pengemudi. Kalau dia sudah capek, dia lelah, konsentrasi menurun, dia berhenti tadi dengan asumsi awal tadi Pak Sani ada apa-apa mungkin dengan busnya. Tapi bisa jadi dong ada apa-apa dengan pengemudinya kan sampai dia berhenti. Bisa. Analisa Anda Pak Sony? Bisa dari kendaraannya, faktor remnya, bisa dari pengemudinya, kita nggak pernah tahu ya. Tetapi kalau tadi dijelaskan bahwa itu terminal udah deket kemudian dia berhenti, besar kemungkinan ada malfunction dari kendaraannya. Ya. Tapi nggak mungkin ketika dari awal dia sadar ada remnya blong, dia bisa berhenti. Karena ketika rem blong, dia nggak akan berhenti di situ kan? Nggak, karena rem blong itu nggak tiba-tiba, Mas. Oh, ada gejala? Ada gejalanya. Oke, seperti apa? Sehingga dia ngambil keputusan, saya berhenti ngecek dulu nih. Oh. Tapi mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Misalnya? Orang lain misalnya, tanggung udah deket nih. Udah Psikologis. bablas aja deh. Psikologis. Iya. Nah, ini yang jadi poin penting bahwa ngegas itu gampang, tapi memberhentikan kendaraan dengan aman itu yang susah. Iya, karena istilahnya gaspol nggak ada berhenti ya. Iya. Oke, ini nanti ranahnya kepolisian ya. Tapi sambil kita menunggu hasil penyelidikan dari kepolisian, analisa Anda sendiri kalau melihat kondisi yang terjadi pada bus tadi itu dan mendekati terminal itu malah pelajunya kencang gitu kan, berarti bisa hampir dipastikan ini soal pengereman. Soal pengereman atau dari kondisi pengemudi yang memang ada mungkin penyakit bawaan, saya nggak tahu ya. Atau ngantuk. Ada beberapa faktor. Kalau ngantuk nggak, karena udah deket. Oh. Dalam kecepatan tertentu kan orang ngantuk bisa saja ya, kemudian dia sampai bisa loss berapa meter gitu ya. Bisa. Tapi umumnya kalau dia sudah ngantuk, itu kondisi kecepatannya melemah, reaksinya melemah, responnya dia melemah, artinya kecepatannya nggak akan kencang. Tetapi dia kencang bisa kena faktor turunan, ya kan, jalannya menurun, kemudian rem bermasalah. Kalau sudah rem bermasalah, tadi ya kondisinya full air brake, ya udah itu bablas. Oke. Nah, kalau di lokasi sekitar terminal itu, saya tidak tahu apakah Anda berdua memang pernah melihat di sana. Pak Sani pernah ada di sana. Pernah. Itu jalannya Miring. rata. Miring. Oh, miring. Memang kontrol Maksudnya menjelang terminal itu menukik turun atau naik? Dari mulai Padang Luar, apa sih nama daerahnya di tengah itu, sampai masuk kota Padang Panjang itu turunan panjang. Oh. Memang turunan panjang sana. Artinya memang kendaraan itu menggunakan remnya secara konsisten ya? Kemungkinan yang bersangkutan ini banyak nginjak rem. Ya. Banyak menginjak rem sehingga brake feeding ya Pak ya. Dia Apa itu? Dia punya fungsi kinerja rem menurun. Yang diakibatkan brake drumnya, tromolnya panas karena besi. Pada saat panas itu memuai dan brake liningnya itu kan dari non asbestos ya, terbakar sehingga permukaan yang panas itu dia tidak nahan, dia licin. Ditambah dia sudah lelah, dia kan rute panjang ini Ya, pengemudinya. rutenya panjang. Iya. ALS rutenya panjang semua. Dari Bekasi ya Sampai Banyuwangi trek ALS. sampai Banyuwangi, iya rute terpanjang Terpanjang ya. di Indonesia itu PT ALS Antarlintas ya. Sumatera. Oke, nah tadi Anda sempat menyinggung soal keterlibatan pihak-pihak yang memungkinkan KIR itu sebenarnya dalam tanda petik tidak terjadi penegakan hukum yang benar gitu kan. Artinya PO pun bisa melakukan rekayasa ketika besok akan di-KIR dan petugas KIR juga bisa melakukan rekayasa. Anda lihat seperti apa? Kalau untuk saat ini
tempat pengujian melakukan rekayasa itu saya boleh katakan sudah boleh bilang tidak ada. Tidak ada. Karena bisa semua- dijamin itu. Yang saya lihat dan tahu mereka sudah benar-benar saklek. Kalau kan rekayasa tidak mungkin di depan mata, di Nah, belakang. ini yang kita tidak tahu apakah kendaraan ini hadir atau tidak. Dan balik lagi Mas, pada saat besok mau kir semua dipersiapkan. Iya, iya. Contoh misalnya ban, bannya sudah tipis, pinjam dulu ban yang tebal. Selesai kir dikembalikan lagi. Iya. Oh, oke. Nah, itu maksud saya. Kanibalisme. Nah, Tapi nanti setelah itu jadi balik lagi. kemungkinan ini. Nah, tapi kalau kita bicara fungsi rem kembali lagi, fungsi rem itu tidak mudah untuk diutak-atik. Karena dia melekat, kerjanya, ya? kerjanya repot. Nah, jadi ini kalau kita melihat merujuk dari kasus terjadi ini yang mungkin yang kita dengarkan keterangan si pengemudi Mas ya. Ya. Dari pengemudi apa yang dia rasakan pada saat itu dan mungkin saksi yang ada di dalam bus yang mungkin bisa yang tahu lah pada saat itu. Itu mungkin yang bisa jadi kunci, Mas. Ya, kalau Pak Sony, kalau bagi pengemudi sendiri apa modal utama kalau dia ingin menjalankan kendaraan? Memang ada aturan ya dari pemerintah ya bahwa dia misalnya berapa jam maksimal, kemudian harus berganti atau bertukar, istirahat dan tidur. Tapi dengan rute panjang begitu menjaga konsentrasi itu juga agak sulit, Pak. Ya. Jadi artinya sih ini udah sebuah faktor yang kebiasaan ya dilakukan, apalagi dengan usia 50 ini udah cukup matang harusnya. Dia Artinya sudah maksudnya 50 itu 50 tahun kan usianya. Iya, maksud saya Artinya- menurut Anda itu lebih mudah lelah atau malah Enggak, artinya lebih dia dalam kondisi yang lagi bagus-bagusnya berkendara. oke. Nah, yang saya takutkan di sini adalah asesmen terhadap dirinya dia. Karena kita tahu SIM ini kan berlakunya 5 tahun. Sementara kondisi fisik dan mental pengemudi itu tiap tahun berubah. Oh. Nah, apakah dia harus di-assessment atau setiap pengemudi harus di-assessment? Kemungkinan besar menurut saya yang berkaitan dengan angkutan umum itu harusnya tidak 5 tahun. Harusnya Harusnya 1 atau 2 tahun setiap tahun ya. di-assessment. Tapi sekali lagi, Siapa yang mengeses? ya harusnya independen, tidak dari kepolisian. Bukan PO atau kepolisian Bukan. kan? Kalau independen siapa selama ini yang boleh melakukan assessment itu? Banyak kok lembaga safety driving yang kompeten. Oh. Ya artinya dia memang bekerja berdasarkan hati ya, tidak bisa Apa jaminannya ajak tidak dan bisa segala main macam. mata? Ya kalau memang ternyata ada apa-apa kan kita punya parameter nih, kecelakaan ini berulang-ulang berarti ada yang salah. Saya mau menambahkan tadi ya klip bicara KIR ya. Ya. Negara tetangga kemarin baru ditemukan adanya penyewaan alat-alat untuk uji KIR Di mana itu? di negara tetangga. Tetangga kita banyak, Pak. Yang mana? Di Malaysia. Oh, di Malaysia. Ya. Apa yang disewakan? Itu udah biasa. Ya kaca spion, lampu, ban, Oke. segala macam. Hanya untuk digunakan pada Safety saat belt. KIR ya? Begitu mau dikir mereka nyewa. Nah itu langsung ditemukan oleh pihak kepolisian, ditutup di masa lain. Nah yang kita pertanyakan di sini Indonesia. Kan tidak ada aturan, karena aturannya pada saat melakukan KIR harus dalam kondisi prima begitu kan? Betul. Tapi ada nggak tanda bahwa itu memang barangnya dia, tidak pinjaman? Wah, itu gimana caranya Pak San itu? Ya kembali Ya, lagi. menarik loh ini. Kembali lagi kan itu kan mentalitas si pemilik kendaraan. Jadi kalau memang dia aware dan sadar kalau mereka itu atau kami ini adalah pelayan masyarakat, Ya. di dalamnya itu ada komponen keselamatan yang harus dijunjung tinggi ya itu tidak dilakukan. Asosiasi atau ikatan bisa nggak masuk ke situ? Kami kalau kita bicara dari yang ada di kami tidak mentolerir itu dan kami selalu bahu membahu untuk bagaimana saling mengawasi. Ada yang kemudian diberi sanksi? Tapi kita tidak punya kewenangan untuk memberi sanksi. Paling mengingatkan gitu, Mengingatkan. menyampaikan. Namun ini perlu saya pertegas di posisi ini. Ini kembali ke pola dan sistem manajemen masing-masing perorangan. Jadi kalau kita lihat Indonesia kan luas, Mas. Di Indonesia ini luas, ada di mana-mana. Nah, pada saat dia ada di, ya katakanlah ini kan di Sumatera Utara, ya kan dia mungkin kirnya di mana. Tapi kalau lihat kirnya kan kalau nggak salah di Bekasi ya. Ya. Saya sih tidak melihat kemungkinan yang seperti itu ada di kita sekarang ini. Karena melihat lokasi kirnya. Ya, di kota-kota besar apalagi sekarang ini kirnya sudah dengan kendaraan itu difoto fisik awal pada saat 6 bulan kemudian terus berjalan secara apa namanya per 6 bulan itu kan tercatat terdokumentasi dengan baik. Ya, namun yang menarik tadi yang dibilang yang Mas bilang
ada nggak jaminan kalau spion itu nggak pinjam memang merekam kendaraan itu? Mungkin ada nomornya atau kodenya gitu kan. Kalau nggak dipakai sama setiap bus yang mau dikir gitu. Digilir aja gitu kan. Rasanya, kita pernah ada masalah kayak gitu untuk angkutan udara gitu kan. Yeah. Ada satu pesawat yang memang dikanibal hanya untuk kemudian dipakai dipretelin spare partnya begitu kan. Dan itu lebih memungkinkan terjadi di alat angkut darat gitu loh Pak. Ya, artinya Mas, kalau memang itu terjadi, kendaraan ini berjalan kepemilikannya diambil oleh ALS dari sebelum Lebaran. Jadi pada saat angkutan Lebaran sampai kemarin sebelum kecelakaan kendaraan ini berjalan dengan baik. Waktu angkutan Lebaran kan ada uji juga kan, lagi kan? Ya. Harusnya nggak ada masalah dong ya. Tapi pemiliknya berganti, berubah. Nggak. Pemilik Jadi, yang sama. Pemilik A dibeli oleh ALS. Oh. Gitu loh. Okay. Yang ini mungkin sedang proses balik nama atau apa. Makanya platnya B ya. Masih B. Baik. Jadi artinya secara laik jalan teknikal kendaraan ini harusnya laik. Sampai akhirnya terjadi kecelakaan tunggal ini. Oke, baik. Pak Sani, Pak Sony, kita rehat sejenak. Kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Ya, kita lanjutkan kembali diskusi kita pemirsa. Investigasi terkait bus maut masih dilakukan oleh pihak kepolisian dan kami belum mendapatkan kesempatan juga untuk berbincang dengan Dirlantas Polda Sumatera Barat yang seharusnya kita bisa mendapatkan informasi terkini terkait pasca kecelakaan tunggal ini. Kita masih mengatakan ini kecelakaan tunggal ya, dengan asumsi tadi apakah itu human error atau technical problem gitu. Cuma saya mau tahu juga Pak Sony, kalau assessment buat pengemudi itu kan harusnya dilakukan secara berkala. Maksudnya begini, bukan dalam hitungan kalender gitu loh, tetapi kan bisa saja diacak gitu kan, di tempat-tempat misalnya di tempat singgah, di terminal gitu. Apa yang bisa dilakukan untuk mencegah agar kondisi pengemudi itu tidak berpengaruh negatif terhadap kendaraan dan penumpang? Kalau diacak agak susah ya, agak susah karena kita nggak bicara random di sini. Itu semua pengemudi yang berSIM B1, B2 harus di-assessment. Dan ini menurut saya, kita mengacu kepada perusahaan-perusahaan tambang dah. Mereka tingkat kecelakaannya rendah. Kenapa? Karena mereka concern banget. Budaya kecelakaan ini mereka redus sekali, ya, mereka tekan. Caranya? Itu assessment hampir tiap 6 bulan. 6 bulan pengemudi B1, B2. Frekuensi assessment bisa mempengaruhi ya? Oh, pasti. Seharusnya di perusahaan otobus itu? Ya, kalau dimintain pertanggungjawaban mereka kan agak susah. Karena kalau kenal atau apa ada kepentingan di situ kan. Tapi kalau dilakukan oleh satu lembaga yang independen, menurut saya ini lebih fair. Bahwa dia lulus atau enggak itu keluarnya sesuai. Saya nggak tahu, ini kita bicara faktor manusia ya. Dan itu harus sudah diterapkan di Indonesia. Kenapa? Jangan sampai kecelakaan seperti ini ada lagi, ini klise buat saya. Iya, klise, dan kita selalu berakhir dengan statistik, jumlah korban dan sebagainya, dan harapan ini yang terakhir, tapi tidak ada tindakan gitu loh, termasuk penegakan hukumnya, ya kan? Nah, apakah ada jaminan ketika asesmen itu dilakukan secara berkala, dalam waktu yang tidak terlalu lama, kemudian bisa menekan jumlah kecelakaan? Pasti. Kecelakaan memang kita nggak bisa hilangin. Betul. Tapi kita kurangi atau kita tekan itu bisa. Bisa. Kenapa tidak menggunakan teknologi? Misalnya? Ya, asesmen itu dengan melibatkan teknologi sehingga peran manusia untuk bermain mata atau masuk angin itu semakin kecil. Justru lewat teknologi agak susah. Kenapa begitu? Karena harus dilakukan tatap muka. Karena dengan tatap muka ini kita bisa melihat kondisi dia.
bahwa memenuhi syarat atau enggak. Tapi kalau lewat teknologi itu kan bisa dimanipulasi semuanya. Oke, itu menyangkut pengemudinya. Ya. Tapi kalau kondisi kendaraannya kan bisa ya, kayak misalnya kita ke bengkel gitu kan, tinggal dimasukkan ke alat komputer langsung terus kondisinya ketahuan gitu kan. Ya. Tapi manusia tidak bisa begitu. Menurut saya nggak bisa. Nah, yang nge-ses juga manusia. Ya. Tapi tetap ada peluang manusia dan manusia bermain mata dong, Pak Benar, Sony. itu kenapa kembali lagi nanti kan kita lihat statistiknya. Kalau ternyata asesmen ini dilakukan dan kecelakaannya masih tinggi, harus dievaluasi lagi nih, apakah benar yang melakukan asesmen. Tetapi pengalaman saya 25 tahun di tambang, ini yang harus dilakukan di kondisi jalan umum. Kenapa? Ada penumpang di sini, ada nyawa nih. Ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Iya, iya. Tentu asesmennya berbeda ya, karena Iya. ketika operator alat berat ya dia fokus pada alat beratnya, kalau pengemudi ini ada nyawa di kendaraannya. Betul. Oke, Pak Sani, saya mau tahu pendapat Anda tentang bagaimana profil otobus ini ALS. Ini kan sudah perusahaan yang cukup lama ya, dan panjang rutenya juga banyak. Apakah ada kemungkinan perusahaan otobus ini kemudian bermain-main dalam urusan safety? Kalau kita bicara PT Antarlintas Sumatera, Mas, Antarlintas Sumatera ini bukan merupakan sebuah perusahaan otobus saja, sudah menjadi sebuah apa ya sejarah transportasi Betul. di Sumatera ke Jawa. Iya. Berapa banyak insinyur-insinyur dan orang besar dari Sumatera Utara sekolah jadi orang di Gara-gara Jawa ini ALS. gara-gara ALS. Iya, iya. Begitu juga menikah dan segala macam. Nah, tapi kalau kita bicara, kalau ditanya bicara profil, yang saya tahu mereka cukup aware dengan kendaraannya. Namun memang inilah dari semua yang ada ini ada beberapa yang mungkin terlewat dan kurang pas. Beberapa ini maksudnya kondisi bus. Kondisi bus, situasi, Maksudnya momen. banyak bus yang jelek-jelek begitu. Mereka belakang ini terus meremajakan kendaraan, ALS. Iya, berapa termasuk banyak? yang kecelakaan ini bukan bus jelek ya? Ini bus yang mereka beli untuk mengganti kendaraan lama, Tapi bus bekas bus juga. bekas. Artinya kalau bus ini memang kondisinya tidak begitu baik, dari Lebaran ke hari ini, sebelum sampai hari ini bus ini udah duduk. Jauh loh Medan, Iya, Medan Bekasi itu. iya, jauh banget. Bukannya deket. Nah, jadi ini yang harus dicermati. Namun menariknya itu adalah, ya tadi kan disebut, ini kalau saya lihat berdua bapak-bapak kiri kanan saya ini ada satu garis bawah yang Apa itu? harus kita sepakati, law enforcement. Oh iya, ya jangan lupa saya bukan narasumber loh. Saya cuma Kan bertanya. disebut tadi kan. Jadi mau Bener itu. mau diapakan, mau di-assess lah, apalah segala Iya. macam. Tadi Pak Sony bilang di tambang itu per 6 bulan. Di jalan raya saya sepakat Pak, kita bawa orang, bawa manusia. Ya kan? Kalau pengemudinya di-assess, ya kan? Mereka oke. Tapi pemilik dan manajemennya tidak ada di-assess dan tidak ada ukuran dan diawasi. Bullshit. Iya, itu yang jadi korban atau dikambing hitamkan selalu pengemudi. Padahal yang punya tanggung jawab kan harusnya Ini yang manajemen saya bilang. PO. Menanamkan kepada karyawan, dalam hal ini pengemudi ya, apabila saat kamu rasakan kendaraan kamu tidak like jalan, stop. Itu tidak semua melakukan itu. Iya. Iya. Nah. Dia nggak berani sama pemilik, sama manajemen. Nah ya inilah yang saya bilang. Kalau yang- pengemudi kemudian menegakkan aturan, apalagi kemudian dia menyampaikan kondisinya, saya capek, saya lelah gitu kan. Ya mungkin itu hari terakhir dia kerja di situ kan. Itu yang Udah. terjadi Pak. Tapi udah nggak zaman kayak gitu. Udah nggak zaman kayak gitu. Nggak, jujur aja Nggak, mungkin udah nggak anggota zaman. Anda begitu. kayak Udah begitu. nggak zaman begitu. Oh ya? Sudah tidak zaman begitu. Menggali lubang kuburannya sendiri kok. Nah, tapi siapa yang boleh saya katakan masih banyak saudara-saudara kita kan dengan berbagai alasan, enggak lah, jalan. Tadi kan dibilang, Alasan apa yang kemudian dipaksakan ketika Perut itu lah. adanya? Oh, tapi itu nyawa. ya kan itu. Perjalanan ini, perjalanan panjang ini, tadi Pak Sony sudah jawab. Masa apa, mengemudi ya Pak ya? Iya. Tergantung si orangnya. Betul. Kami itu umumnya 5 jam perjalanan itu kita berhenti dan pengganti shift. Dan di bus itu kan ada tempat istirahat di belakang. Iya.
Bus bisa tetap jalan, pengemudi Ganti. bergantian ya, dia Yes, istirahat ya, betul. diganti pengemudi berikutnya. Secara apa namanya natural itu tuh sudah jalan. Ya, tapi kan kondisi jalan itu kan kayaknya semi-semi off-road juga kan. Naik turun, menukik, kemudian tidak rata semua, bisa menambah kelelahan pengemudi dong. Itulah Indonesia. Oke, kalau itulah Indonesia harusnya jangan 5 jam, mungkin lebih pendek waktunya Nggak gitu. sampai-sampai barang itu. Oke, bisnis lagi dong. Ya, jadi intinya adalah awareness. Awareness dari semua pihak. Dari manajemennya, yang menanamkan kepada employee-nya, infrastrukturnya. Infrastrukturnya itu kan ke agen atau perwakilan yang di jalan, tim operasionalnya. Jadi memang menanamkan kepada mereka yang kalian bawa itu value-nya nyawa, Iya, iya. bukan uang. Pak Sony, ada nggak kemudian pengemudi itu untuk menjaga konsentrasinya dia mengonsumsi vitamin atau obat-obatan tertentu yang kemudian malah bisa memperlemah kesadarannya atau kemampuan mengemudinya? Ada. Saya temukan di lapangan mereka minum yang nggak umum ya. Apa itu? Bodrek campur Sprite. Bodrek campur Sprite? Iya. Bukannya mabok orang itu? Oh, justru malah nggak tidur. Hah? Oh ya? Iya. justru Nggak tidur, tapi kondisi kesadarannya Itu yang kita harus pahami bahwa batas berkendara maksimal itu 3 jam. Tadi Pak Sani bilang, oh nggak nyampe-nyampe barang itu. makanya Kalau dibilang nggak dipaksakan nyampe, pasti minum. nyampe. Tapi paling tidak telat sedikit kan. Nah, kondisinya dia dikejar-kejar oleh PO untuk Ya, ya. ya sampai Oke. tempat tujuan kan. Baik. Kita nggak usah jauh-jauh ngomong Sumatera deh Mas. Jawa. Satu jam aja kita nongkrong di jalan tol deh. Lihat perilaku pengemudi bus. Semua udah ngalahin pengemudi F1. Iya. Saya jadi ingat zaman saya dulu kuliah itu di Jogja ke Surabaya ada bus sub berkencono. Sekarang udah ganti nama apa? Ganti nama. Jadi apa ya? Ya itulah. Saking dulu kencengnya, tapi ya banyak juga yang kenceng sampai pindah alam gitu loh. Yeah. Tapi ya itu kan perilaku pengemudi dan juga manajemen PO-nya gitu kan. Tapi mudah-mudahan itu tidak terjadi lagi. Oke, saya harus akhiri diskusi kita. Tapi sebagai kata kunci Anda berdua, Pak Sony dulu deh. Apa yang harus dilakukan sambil menunggu hasil investigasi kepolisian agar kasus ini klise lagi tidak terjadi dari aspek keamanan dan keselamatan pengemudi? Iya, saya lihat kalau namanya mitigasi ya cuma dibuat satu laporan, habis itu nggak tahu nguap ya. Kecelakaan tetap ada. Ya, saya mau katakan bahwa 99% kecelakaan akibat dari faktor manusia, pengemudinya. 99%. Itu kenapa aturan berkendara harus ditepatin maksimal 3 jam dan asesmen 6 bulan sekali. 6 bulan sekali assessment ya. Nanti akan kita lihat apakah turun atau enggak. Selama itu ditaati dengan benar nih. Ya, oke. Lagi-lagi law enforcement. Pak Sani, apa yang Ya, bisa disampaikan? saya sangat berharap saudara-saudara kita yang terutama berprofesi pengemudi, mereka menyadari dan memahami kalau yang dibawa itu manusia, nyawa, di situ ada komponen yang namanya keselamatan, bukan hanya kenyamanan. Nah, dari keselamatan ini kan butuh banyak hal. Salah satunya sadar dan tahu diri. Apabila terjadi satu dan lain hal baik dirinya terhadap kesehatan maupun kondisi kendaraan, jangan takut mengatakan saya tidak sanggup jalan karena alasan A, B, C, D, F, G. Ya, Anda Jadi harus jangan tegas juga dong pada anggota-anggota Anda. Tegas, Ya. beliau tegas. Disentil kalau nakal. Di perusahaan saya sudah saya terapkan itu. Terjadi kerusakan, ada kendala, stop, cari bus pengganti, bus breakdown, penumpang teruskan. Nggak apa-apa, setoran kurang. Kita nyawa, Pak. Nah, itu yang saya bilang tadi. Kalau saya bilang saya bisa orang enggak kan mungkin terlalu apalah ya. Tapi kita berharap pada Namun itu ikatan bisa. pengusaha otobus ya. Namun itu bisa. Namun itu bisa. Jadi apapun yang kita lakukan ini adalah menyampaikan orang dari titik A ke B dan itu butuh keamanan dan kenyamanan serta keselamatan. Ya, setuju. Pak Sani terima kasih, Pak Sony terima kasih. Sekali lagi kecelakaan dengan korban jiwa dan luka-luka bukan sekedar soal statistik atau angka-angka saja. Ini menyangkut nyawa manusia. Harus kita perbaiki, harus kita benahi. Demikianlah diskusi kita di kesempatan pertama ini. Jangan kemana-mana, kami segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami.